In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Nama aku tuh sebenarnya nama Jawa ya, Kus Cahyani Triputranti. Saya dulu setelah lulus, saya dari IKIP Tata Boga, IKIP Jakarta. Nah, setelah lulus saya bekerjanya di Biro Iklan. Berapa tahun ya? Kira-kira 20 tahunan. Setelah rumah tangga dan punya anak, ternyata harus memilih antara keluarga dengan karir. Jadi akhirnya saya memilih keluarga, keluar dari Biro Iklan, meninggalkan karir yang sudah ditata berpuluh-puluhan tahun. Nah, kemudian akhirnya ngurus anak. Nah, sekarang dia ikut itu juga, ikut membantu jadi staf marketingnya. Nah, setelah anak dewasa, banyak waktu luang, akhirnya saya berpikir mungkin apa kerjaan yang bisa saya lakukan yang bisa bermanfaat banyak orang. Nah, jadi akhirnya saya coba untuk usaha. Kebetulan saya punya keahlian buat kue, buat makanan-makanan kecil. Nah, saya coba dari tahun 2016 itu hanya by PO. Jadi saya buat kue kering, saya buat roti hanya by PO, dan kemudian saya titip-titip ke kolam renang, saya titip ke kafe, saya titip ke rumah sakit, seperti itu. Alhamdulillah di tahun 2020 semua tempat yang kita titip tutup karena pandemi. Nah, suami juga pekerjaannya juga kontrak dihilangkan, suami saya musisi. Nah, bukan hilangkan, di stop seperti itu. Akhirnya kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk biar kita tetap bisa berdiri, biar kita tetap bisa memiliki nafkah, seperti itu. Jadi akhirnya kita keluarkan produk baru dengan yang sus, tapi konsepnya oleh-oleh. Bukan kita jual satuan, kita oleh-oleh, packing 12, packing 6, seperti itu oleh-oleh. Dan kita coba tawarkan ke pelanggan pada saat pandemi itu adalah memberikan kasih sayang mereka terhadap orang-orang yang sakit. Jadi mensupport orang-orang yang sakit pandemi dengan memberikan makanan, mengirim makanan ke orang saudara-saudara, pokoknya orang-orang yang terdekat yang sedang COVID, seperti itu. Nah, mungkin memang rezekinya kita di situ ya, dan timingnya mungkin seperti itu. Pas pandemi justru malah bertumbuh. Dari yang karyawan 2, terus nambah 6. Sekarang alhamdulillah 11. 12 sama saya, 13 sama suami. Saya itu sebenarnya nggak punya ilmu bisnis. Cuma memang saya senang sekali untuk belajar. Jadi yang ada di dalam kepala saya itu adalah belajar nggak ada hentinya sampai kita meninggal. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Saya terus memperbaiki. Orang-orang mungkin di zaman pandemi tuh ya, saya sudah main TikTok loh. Di zaman pandemi saya udah main TikTok. Saya promosiinnya itu di TikTok. Saya cari gimana sih caranya main TikTok. Pokoknya apa yang sekarang lagi tren itu saya selalu ngikutin. Jadi nggak berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti deh untuk belajar itu. Terus ilmunya saya dapatnya dari situ. Saya banyak bertanya, saya banyak belajar, saya banyak mendengarkan pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses. Istilahnya sukses itu sebenarnya kita bisa dengan sendiri tanpa belajar. Tapi mendengarkan orang-orang yang sukses itu kita bisa memotong waktunya. Mungkin kalau kita belajar sendiri kita harus 10 tahun untuk sukses. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses, kita tahu langkah-langkah kita yang tidak harus kita lalui. Oh, kalau jalan seperti itu bisa gagal kita, dan kita tidak lakukan seperti itu. Saya itu kemarin kebetulan dapat dana dari mertua, IMF kali ya. Investasi mertua. Ada investasi mertua itu 500.000.
kita dapatnya 500.000. Terus sudah gitu kita dipinjemin, dibelikan oven dan mixer. Itu harganya waktu itu sekitar 1,5 juta. Itu ovennya masih oven yang manual, yang stainless, yang dia pakai gas, terus dapat apinya api dari panas api gitu ya. Kalau sekarang kan sudah pakai oven deck ya. Oven deck itu yang kita dapat panasnya dari ruangan oven, bukan langsung dari panas api. 2 unit rata-rata itu sekarang itu harganya sekitar 15 juta ke atas. Kita itu minimal kalau orang jualan kan dia kondisinya turun naik ya. Jadi ada masa-masanya yang hari-hari tertentu kita sudah tahu polanya. Hari-hari apa yang kita penjualan agak turun, terus hari-hari apa yang ramai. Jadi kalau pas ramai kita bikin 24 adonan. Satu adonan itu sekitar dapatnya 40. Nah kalau misalnya lagi kurang banyak, minimal kita bikin 8 adonan, 8-10 adonan. Ini yang paket untuk ini yang paling murah ya, yang 36.000. Kalau yang ini yang paket 12 ini 72.000. Kita kebetulan baru di Gria Soka 3, Blok C9 nomor 9, dan kita jualannya online. Jadi online lewat WA, kita juga bisa lewat IG kita mungkin ada nanti. Terus kita belum ada toko offline-nya. Jadi kita nggak ada libur dari Senin kembali lagi ke Senin, tapi karyawannya liburnya shift-shiftan. Kalau sekarang saat ini suami ikutan bergabung. Kalau ke anak marketing, kalau suami kebetulan ya termasuk GM lah, mengurus semuanya juga. Anak marketing. Saya sampai sejauh ini pun kalau tanpa keikhlasan dan keriduan suami saya nggak akan jadi seperti ini. Jadi ya mungkin karena keikhlasan suami saya, jadi dan keriduannya, soalnya memang ada beberapa hal yang akhirnya terlepas. Jadi saya ngurus ngurus bisnis pasti ada, misalnya kalau orang-orang lain mungkin masak seperti itu, harus masak. Kalau ini suami saya ikhlas untuk masakan saya yang sederhana, nggak mesti yang repot-repot seperti itu. Atau kalau misalnya terpaksa juga akhirnya belanja GoFood atau gini seperti itu. Suka dukanya, kalau sukanya sih ya pas banyak banget, dukanya juga banyak. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya cancel, memang ada beberapa yang cancel, tapi saya percaya, maksudnya rezeki itu pasti semua udah diatur sama Allah. Kalau dari sisi sebelah sini cancel, itu pasti Allah akan memberikan itu yang sudah saya buat itu pasti ada buat orang lain. Dan alhamdulillah itu pun akhirnya terjual juga buat orang lain. Kalaupun misalnya tidak terjual, itu mungkin akhirnya kita berikan ke panti asuhan atau kemana. Itu rezeki saya dalam bentuk amalan. Seperti itu. Jadi memang di dalam bisnis Islam itu menurut saya tidak ada yang rugi. Jadi kalau memangnya nggak terjual, rezeki kita ya itu. Kita akhirnya untuk bersedekah. Walaupun memang sebenarnya kita setiap Jumat kita buka Jumat Berkah, jadi kita taruh di depan toko, iya. Itu kita satu orang yang lewat, siapapun kalau misalnya dia mau ambil, ada satu paket yang kita siapkan, jadi boleh ambil. Jadi memang kita juga sudah siapkan seperti itu untuk setiap Jumat Berkah. Harapan ke depan Sus Legend Mampung itu bisa mendunia malah ya. Kalau bisa mendunia tuh, kalau bisa mendunia. Ya soalnya yang ada di kepala saya tuh udah di seluruh Indonesia bisa menikmati Sus Legend, kelezatan Sus Legend Mampu seperti itu. Jangan berhenti untuk belajar. Sebab kenapa kita tidak berhenti belajar? Allah itu kasih rezeki seperti menurunkan air hujan. Jadi kalau kita punya gelas, yang akan kita dapat rezekinya adalah segelas. Jadi
Kenapa jangan berhenti belajar? Bagaimana kita harus belajar? Bagaimana caranya kita memiliki tidak cuma gelas, tapi kita memiliki drum, kita memiliki wadah-wadah yang besar agar rezeki kita bisa tertampung lebih banyak. Kalau warga Bogor yang ingin mencoba atau menikmati Sus Legend mampu, bisa pesan lewat WA 0856 9705 3439 atau langsung datang ke Gria Soka 3 Blok C9 nomor 9. Atau di sosial medianya? Di IG Sus Legend atau di TikTok juga. Nanti di sana ada petunjuknya cara membelinya langsung di situ.